Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali tentang bunyi dan pendengaran. Kalau minggu kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang bunyi dan sumber bunyi pada alat-alat musik, hari ini kita akan membahas tentang indera pendengaran. Kalian tahu apa indera pendengaran? Ya, yang menjawab telinga. Benar sekali, indera pendengar yaitu telinga. Kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga, proses mendengar bunyi, gangguan pendengaran, dan cara merawat telinga. Yang pertama yaitu bagian-bagian telinga. Anak-anak sambil melihat video Bunda, anak-anak bisa juga melihat bukunya ESPS IPA ya, halaman 100. Nah, di situ bagian-bagian telinga sudah lengkap di bukumu. Bahwasanya telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang termasuk pada telinga luar yaitu daun telinga dan liang telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Kemarin kan sudah Bunda bahas ya, bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar ya. Benda yang bergetar dia akan menghasilkan bunyi, kemudian ditangkap oleh daun telinga. Nah, liang telinga berfungsi untuk tempat masuknya suara ya, tempat masuknya suara sebelum ke gendang telinga. Nah, di dalam liang telinga ini terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat, sehingga ketika telinga kita di bagian liang telinga terkadang kotor, bisa kita bersihkan, tetapi tidak boleh sampai di bagian dalam telinga. Oke. Yang kedua yaitu telinga tengah. Di telinga tengah terdapat yang pertama gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Dan yang kedua, di bagian tengah telinga terdapat tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea ini disebut juga dengan rumah siput ya. Kalian perhatikan pada bukumu itu yang berwarna ungu, itu adalah koklea namanya. Dia berbentuk seperti rumah siput. Nah, tulang pendengaran ini ada 3, yaitu tulang sanggurdi, martil, dan landasan. Mereka saling bekerja sama untuk meneruskan getaran yang diterima oleh gendang telinga ke koklea. Kemudian telinga bagian dalam yaitu ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh ya. Kemudian terdapat koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Kemudian terdapat saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Dan yang terakhir ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan, sehingga terkadang kalau kalian kemasukan air pada telinga, bisa jadi kalian di tenggorokan bisa merasakan ada air yang masuk nih gitu. Itu berasal dari telinga yang masuk ke dalam saluran eustasius ya. Jadi saluran eustasius itu menghubungkan ruang telinga dengan faring ya. Kemudian proses mendengar bunyi. Yang pertama, ketika ada getaran dari sumber bunyi, daun telinga menangkap getaran tersebut. Dia akan meneruskan ke gendang telinga. Nah, setelah di bagian gendang telinga, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Kemudian getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam bentuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut.
Contohnya seperti ini anak-anak, ketika hujan kalian mendengar ada suara hujan ya. Ada suara apa di luar? Ada air yang turun. Nah, daun telinga kalian itu menangkap suara hujan. Dia akan melanjutkan ke gendang telinga, kemudian ke tulang-tulang pendengaran, gelombang bunyi tadi diubah menjadi getaran yang akan lanjut di koklea atau rumah siput itu. Nah, di rumah siput itu akan dilanjutkan ke saraf pendengaran, dan di saraf pendengaran disampaikan ke otak. Baru otak bisa berpikir, oh itu adalah suara hujan gitu ya. Tetapi prosesnya sangat cepat sekali. Begitulah caranya Allah menunjukkan kuasanya kepada kita, sehingga kita jangan lupa selalu untuk bersyukur kepada Allah karena diberikan nikmat yang luar biasa yang kita sendiri tidak bisa membuatnya. Kemudian gangguan pendengaran. Nah, ini ya, gangguan pendengaran ini adalah gambar otitis media. Otitis media atau radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga, sehingga gejalanya nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Ini biasanya keluar cairan seperti nanah dan bau. Nah, ini dinamakan dengan gangguan otitis media. Kalau sudah terkena seperti itu, maka perlu perawatan dari tenaga medis, bisa diperiksakan ke THT ya. THT itu telinga, hidung, tenggorokan. Kemudian yang kedua, gangguan pendengaran ini adalah gambar tentang otosklerosis ya. Otosklerosis dari namanya saja sudah terlihat, sklerosis itu artinya tulang. Berarti otosklerosis terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi, sehingga terlihat seperti orang yang tuli. Seperti itu ya. Kalau normal, kalian bisa lihat bentuknya tulang-tulang pendengaran itu seperti itu. Kalau yang normal, tetapi kalau yang terkena gangguan, dia pada gambar yang sebelah kiri tulangnya seperti itu ya, beda kan? Bisa melihat perbedaannya, sehingga pendengaran akan terganggu ya. Nah, sekarang bagaimana cara merawat telinga kita? Yang pertama, menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras, seperti suara pesawat yang akan terbang itu ya, yang akan landas ya, suaranya kan sangat keras sekali. Nah, kita bisa menutup telinga kita. Atau suara guntur ya, kita bisa menutup telinga kita kalau memang itu mengganggu dan membuat telinga kita sakit untuk mendengarkan bunyi tersebut. Kemudian membersihkan telinga dengan kapas dan baby oil atau dengan air yang bersih, tetapi membersihkannya cukup bagian luar saja. Bagian luar itu, kalian masih ingat bagian luar telinga itu apa? Daun telinga dan liang telinga, tidak sampai ke gendang telinga ya, nanti karena akan bisa merobek gendang telinga dan akan mengurangi fungsi dari telinga itu sendiri. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga seperti jarum atau alat pembersih lainnya yang menurut kalian tajam. Kemudian yang keempat, membersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. THT itu dokter yang menangani tentang telinga, hidung, dan tenggorokan jika ada sumbatan kotoran yang mengganggu ya. Yang kelima, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT.
Oke, tugas untuk anak-anak, buatlah gambar indera pendengaran beserta fungsinya seperti pada gambar buku ESPS IPA halaman 103. Kemudian kalian gambar ulang telinganya, kemudian kalian kasih bagian-bagiannya dan fungsinya. Kalian bisa melihat pada halaman 100 fungsi dari bagian-bagian telinga itu. Setelah selesai, kalian foto, kalian sertakan pada link yang sudah tersedia. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.